Kemenhut bantah tudingan Bupati Tapsel soal beri izin penebangan hutan sebelum banjir. Kementerian Kehutanan membantah Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang menyatakan pemberian izin penebangan hutan 1 bulan sebelum banjir melanda Sumatera. Kata Gus Irawan, Kemenhut membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan pada Oktober 2025. Tidak ada satupun izin penebangan kayu sejak Juli 2025 di Tapanuli Selatan, ujar Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Laksmi Wijayanti, Selasa, 2 Desember 2025. Laksmi membenarkan bahwa Gus Irawan sempat mengirimkan 2 surat pada Agustus dan November 2025 yang meminta semua pemegang hak atas tanah di wilayahnya tak diizinkan mengakses sistem informasi penatausahaan hasil hutan. Dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses sipuh di Tapanuli Selatan, jelas dia. Ia menegaskan bahwa layanan sipuh untuk PHAT bukan perizinan, melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain. Sementara, dokumen hak atas tanah merupakan kewenangan Pemda dan instansi pertanahan. Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan sipuh. Atas arahan tersebut, kami lalu mengeluarkan surat Dirjen PHL pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan sipuh bagi seluruh PHAT, papar Laksmi. Dia menyatakan pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan polisi serta Pemda. Mengutip Tribun News, Gus Irawan sebelumnya mengungkap kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana. Gus Irawan mengaku mengirimkan surat ke Kemenhut berkait penghentian izin penebangan pohon. Surat pun dikabulkan, dia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasar perintah Kemenhut. Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau nggak salah, dibuka lagi izin itu, padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, papar Gus Irawan. Dia melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. Tetapi pada sekitar awal November kerja sama korporasi dengan masyarakat kembali beroperasi, lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batang Toru, sebut Gus Irawan. Sebagai informasi, banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 hingga 27 November 2025. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Senin kemarin total korban meninggal dunia mencapai 604 orang dan 464 orang dinyatakan hilang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.